kamu pasti akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Allah kirim penguasa zalim lalu menghabiskan mereka. Kirim kepada mereka Raja Babil. Siapa Raja Babil? Raja Babil yaitunya Bukhtun Nasr. Bayangkan, pasukan Yahudi yang besar dan memiliki persenjataan yang lengkap, tank, pesawat tempur, dan lain-lain, tapi sampai sekarang tidak sanggup untuk menaklukkan Gaza. Mungkin sahabat Hendrix pernah mendengar nama Michael Hart. Nama asli beliau adalah Anas Allaf. Tapi karena sangat gencar mendukung Palestina, "We will not go down in the night without a fight. You can burn off a mosque and a hole and a school, but the spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight." Mengenai Amerika ini, mengingatkan saya kepada sebuah statement yang dilontarkan oleh sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yaitunya Abu Hurairah. Nabi sudah sampaikan kepada Abu Hurairah, nanti akan terjadi seperti ini, dan seperti ini. Tidak mungkin Palestina atau orang-orang beriman akan ditindas terus. Akan tiba masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula kata didatangkan, salam ta'zim pengiringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Hendrix yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita kali ini agak sedikit berbeda daripada biasanya. Saya akan coba bahas salah satu permintaan sahabat Hendrix yang meminta untuk membahas berita yang sedang hangat-hangatnya di beberapa minggu terakhir ini, konflik antara Palestina dengan Israel. Sampai hari ini kita saksikan dengan kedua mata kita berita yang datang dari saudara-saudara kita di Palestina. Hampir setiap hari bisa kita tonton berita-berita itu. Bagaimana penyiksaan orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang beriman. Mulai dari anak-anak, wanita, sampai dengan orang-orang tua. Mereka juga menghancurkan fasilitas-fasilitas ibadah, fasilitas umum. Belum lagi rumah-rumah saudara kita di Palestina. Semua dihancurkan. Di dalam surah Al-Buruj, ayat ke-8 sampai dengan 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Dan mereka menyiksa orang-orang beriman itu hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in shahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatunya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam dan mereka akan mendapatkan azab neraka yang membakar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menggambarkan kepada kita kekejian daripada orang-orang kafir terhadap kaum mukminin, sehingga para ulama tafsir mengatakan orang-orang kafir yang membenci orang-orang beriman, mereka akan melakukan apapun termasuk menyiksa orang-orang yang beriman. Itu alasannya cuma satu, karena orang-orang beriman itu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ini tidak aneh,
kalau kita mengacu kepada surah Al-Isra ayat 4 sampai dengan ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi ini, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta dan kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan takdir bahwa Bani Israel akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Merekalah bangsa pembangkang. Ahli tafsir mengatakan, maksud dari kerusakan 2 kali, kerusakan yang pertama adalah mereka membunuh para nabi. Mereka mengingkari kitab-kitab Taurat dengan cara mentahrif, merubah-rubah kitab langit. Kemudian juga membunuh orang-orang baik dari kalangan orang-orang soleh. Maka sejak itulah Allah kirim penguasa zalim lalu menghabiskan mereka. Kata Abdullah ibnu Abbas, dikirim kepada mereka Raja Babil. Siapa Raja Babil? Raja Babil yaitunya Bukhtun Nasr. Dia membawa pasukan besar, kemudian menjajah tanah Palestina dan membunuh orang-orang Yahudi, memporak-porandakan Yahudi, wanita dan anak-anaknya dibawa ke Irak, dijadikan budak. Yang tidak terbunuh kemudian berhasil lari. Maka mereka lari kemana-mana. Ini adalah kerusakan yang pertama. Dan Allah hancurkan mereka Yahudi itu dari kerusakan itu. Kemudian kerusakan yang kedua, itu akan terus berlangsung sampai hari ini. Kalau kita lihat hari ini, bagaimana sombongnya orang-orang Yahudi itu. Setiap hari mereka membunuh warga Palestina. Yang lebih parahnya, mereka Yahudi juga membantai anak-anak dan wanita. Karena mereka Yahudi tidak ingin warga Palestina itu bergenerasi. Sehingga ada istilah dari Yahudi, supaya jangan melahirkan ular-ular, karena warga Palestina itu dianggap binatang yang membahayakan bagi mereka. Tapi, mereka tidak bisa mematahkan semangat kaum muslimin yang berada di Palestina. Walaupun kaum muslimin diserang habis-habisan hingga saat ini. Kalau kita lihat di jalur Gaza, kawasan yang terletak di pantai timur, laut tengah bagian dari negara Palestina, wilayah yang hari ini digempur habis-habisan oleh Yahudi. Namun, mereka tidak bisa menembusnya. Bayangkan, pasukan Yahudi yang besar dan memiliki persenjataan yang lengkap, tank, pesawat tempur, dan lain-lain, tapi sampai sekarang tidak sanggup untuk menaklukkan Gaza. Bahkan mereka sampai minta bantuan pada Amerika. Padahal, 1 jam saja kita sudah bisa menempuh seluruh wilayah Gaza, yang mana lebarnya hanya 12 km dan panjangnya 48 km. Itulah tanda mental orang-orang beriman itu tidak bisa dikalahkan. Walaupun Gaza itu kecil, tapi Allah takdirkan untuk tidak bisa ditaklukkan oleh kaum Yahudi dari dulu. Yang membuat saya pribadi terheran-heran adalah kenapa negara adik kuasa seperti Amerika yang katanya adalah negara yang cinta damai malah pro Israel atau Yahudi, yang jelas-jelas Israel atau Yahudi ini dari tahun ke tahun terus melakukan penindasan, pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan orang-orang yang menyuarakan kebebasan untuk rakyat Palestina itu ditutup-tutup oleh Amerika. Mungkin sahabat Hendrix pernah mendengar nama Michael Hart. Nama asli beliau adalah Anas Allaf. Beliau lahir di Suriah. Beliau adalah pemusik dari Amerika sendiri. Tapi, karena sangat gencar mendukung Palestina, baik berupa material dan lagu, maka pihak Amerika berupaya juga untuk menghancurkan lagu-lagu beliau yang menyuarakan kebebasan rakyat Palestina. Kalau kita lihat media sosial beliau, yang menyuarakan untuk kebebasan rakyat Palestina,
itu sudah dihilangkan dari peredaran. Paling kita hanya bisa melihat perjuangan beliau dalam membela rakyat Palestina melalui media-media sosial orang lain. Itu pun hanya media-media sosial yang masih kecil, yang tidak terdeteksi oleh Amerika. Tapi kalau dari media sosial beliau sendiri, itu sudah dihapus. Salah satu lagu Michael Hart yang sangat mengancam bagi Zionis adalah lagu yang berjudul We Will Not Go Down. Lebih kurang liriknya seperti ini. Women and children alike, murdered and massacred night after night. Why the so-called leaders of countries afar, the bet is on who's wrong or right. But the powerless war and fame, and the bomb falls down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you can still hear the voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn off a mosque and a hole and a school, but the spirits will never die. We will not go down in Gaza tonight. Itulah sebagian lirik lagu yang dibawakan oleh Michael Hart, yang membuat para Zionis tidak nyaman mendengarkannya. Padahal jelas lagu atau isi lagu yang disampaikan oleh Michael Hart ini adalah kejadian nyata yang terjadi di Palestina. Dan kenapa semua itu dihapus oleh pihak Amerika? Sahabat Hendricks bisa pikirkan itu sendiri. Mengenai Amerika ini, mengingatkan saya kepada sebuah statement yang dilontarkan oleh sahabat Rasulullah yang sangat mulia, yaitunya Abu Hurairah. Dan ini disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari, dalam Kitabul Ilm, bab Hifdul Ilm. Abu Hurairah berkata, "Aku telah menghafal 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Satu bejana sudah aku sampaikan kepada manusia. Sedangkan yang satu bejana lagi, andaikan aku sampaikan, pasti leherku akan dipenggal." Bayangkan sahabat Hendricks, satu bejana ilmu, maksudnya satu bejana hadis yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah itu sudah sangat banyak. Karena seperti kita tahu, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi statement yang disampaikan Abu Hurairah ini menjadi perhatian khusus bagi para ulama. Artinya berarti masih banyak hadis-hadis yang tidak beliau sampaikan. Karena kalau beliau sampaikan, leher beliau pasti akan dipenggal. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud Abu Hurairah di sini? Maka para ulama menanggapi masalah ini. Salah satunya jawaban dari Syekh Syuaib Al-Arnaud berkata, para ulama mengatakan, bejana ilmu yang belum disampaikan Abu Hurairah itu adalah hadis-hadis yang berisi penjelasan mengenai para penguasa-penguasa yang buruk, serta kondisi dan periode-periode kekuasaan mereka. Jadi Abu Hurairah sangat faham tentang bahaya ini. Nabi sudah sampaikan kepada Abu Hurairah, nanti akan terjadi seperti ini, dan seperti ini. Beliau sudah tahu rincian itu. Nah, kalau beliau sebutkan, itu pasti akan jadi masalah. Beliau sudah pernah menyindir sebagian, dan tidak berani menjelaskan secara terang-terangan. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari awal tahun 60-an dari kekuasaan anak-anak muda." Maksudnya 60 Hijriah ini mengisyaratkan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Kita sudah tahu bagaimana kepemimpinan Yazid Muawiyah, sebab dia mulai memimpin dari tahun 60 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari Abu Hurairah, di mana beliau wafat 1 tahun sebelum masuk tahun 60 Hijriah, lebih tepatnya di tahun 59 Hijriah. Berarti ada sesuatu yang Abu Hurairah tahu di situ. Kenapa beliau berlindung dari tahun 60 Hijriah?
Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah bukanlah tentang hukum, tapi hadis yang berkaitan dengan fitnah dan kejadian di masa-masa mendatang. Ditakutkan jika masyarakat awam tahu, justru akan menimbulkan kekacauan bagi mereka. Berita-berita fitnah dan kejadian di masa-masa mendatang ini, jika diketahui orang-orang yang beriman dan berilmu, akan berada di posisi yang aman. Namun, jika dipegang orang-orang yang bodoh, akan bisa membahayakan. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, para ulama memahami bahwa hadis-hadis yang tidak disebarkan Abu Hurairah adalah hadis-hadis menyebutkan tentang nama-nama pemimpin yang buruk, keadaan mereka, dan kondisi zaman ketika pemimpin itu berkuasa. Kemudian sahabat Hendrix, ada yang mengatakan seperti ini, wallahu alam, ini benar atau tidak. Menjelang akhir hayatnya Abu Hurairah, beliau menyampaikan sebagian informasi rahasia itu kepada sahabat-sahabat dekatnya dari kalangan tabi'in, yakni generasi kedua sepeninggalan Rasulullah SAW. Hadis-hadis itu kemudian ditulis dalam bentuk manuskrip oleh seorang tabi'in, yaitu generasi ketiga setelah Rasulullah wafat, yang berasal dari Syam. Manuskrip itu berjudul Salamu Harfi Akhir Zaman A'rab. Sekarang manuskrip tersebut disimpan di kota Istanbul, Turki. Tulisan dari manuskrip tersebut, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tidak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku telah diberitahu nama-nama dan ciri-cirinya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama pemimpin yang kelak akan lahir di muka bumi. Berikut isi cuplikan dari manuskrip tersebut. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yaitu peperangan ketiga sesudah dua perang besar sebelumnya. Sangat banyak orang meninggal di perang tersebut. Perang itu dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dengan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar, dan seluruh dunia memanggilnya dengan panggilan Hir. Allah menghendaki terjadinya perang. Waktu berjalan tanpa perjanjian. Berkuasalah seseorang dari negeri Jerman yang bernama Al-Hir, yang ingin berkuasa di seluruh dunia, memerangi seluruh negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka. Setelah beberapa tahun api menyala, ia ingin membunuh Al-Rusi. Dalam peperangan itu, keluarlah seorang ratu dunia pelaku makar dan pelacur. Namanya Amiriki. Dia menggoda dunia dengan kesesatan dan kekafiran. Setelah itu Yahudi di dunia berada di tempat yang tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan kota yang disucikan di tanah Isra Mi'raj. Terjadi perang dunia. Di situ Al-Mahdi memberikan peringatan kepada orang-orang kafir yang tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dari seluruh dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dengan jumlah yang sangat besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar. Dan Bani Israel masih terdapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah yang mengerikan benar-benar telah datang dan tidak dapat dihindarkan. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, langit, dan lautan terbakar untuk mereka. Lalu langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang-orang kafir di seluruh dunia. Dan Allah mengizinkan untuk melenyapkan orang-orang kafir dalam perang Dajjal. Perang itu terjadi di negeri Syam. Demikianlah sahabat Hendrix, arti dari manuskrip kuno yang diduga hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Wallahu a'lam. Seandainya riwayat itu berasal dari Abu Hurairah, maka wajar apabila beliau tidak sembarangan menyampaikan kepada setiap orang. Sahabat Hendrix, riwayat Abu Hurairah ini mengandung sejumlah kata-kata asing bagi orang Arab kala itu, seperti Al-Hir, Jerman, Al-Rusi, Al-Khazar, dan Amiriki. Al-Hir bisa dikatakan sebagai Hitler atau Adolf Hitler. Jerman adalah Jerman. Al-Rusi adalah Rusia. Amiriki adalah Amerika. Dan Al-Khazar
adalah sebuah suku ke-13 Bani Israel yang merupakan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat di manuskrip yang berasal dari 1400 tahun yang lalu itu ternyata memiliki kesamaan fakta dengan sejarah kontemporer. Al-Hir atau Hitler memang benar adalah pemicu Perang Dunia Kedua. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi negara adidaya. Menariknya, manuskrip tersebut juga menyinggung tentang Perang Dunia Ketiga, perang akhir zaman yang akan terjadi di negeri Syam. Wallahu a'lam. Tetapi yang pasti, kita harus tetap yakin Palestina tidak mungkin hilang dari bumi Palestina. Al-Quds akan tetap ada. Sehebat apapun bangsa Yahudi akan mengusir bangsa Palestina, menguasai Al-Quds, menguasai Masjidil Aqsa, tanah suci bagi kaum muslimin, tetap Masjidil Aqsa itu akan menjadi milik kaum muslimin. Karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman, ketika kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka robohlah Yathrib. Dan ketika itu Baitul Maqdis menjadi tempat kekuatan kaum muslimin. Dengan kekuatan itu, kaum muslimin akan menguasai dunia. Hadis riwayat Abu Daud. Dan kita sangat yakin, walaupun saat ini kita melihat kaum muslimin sangat lemah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat ini sudah jelas bagi kita orang-orang beriman, tidak mungkin Palestina atau orang-orang beriman akan ditindas terus. Akan tiba masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan keadaan. Karena sangat mudah bagi Allah untuk membalikkan sesuatu. Sangat mudah melakukan itu. Sahabat Hendrix, itulah sedikit banyaknya cerita tentang Palestina dan Israel. Semoga bisa menambah ilmu dan keimanan kita. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari saya, Hendrix Litarik Sutansati. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.